Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa khsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di majelis mulia ini, majelis hadis. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memudahkan kita mengikuti sunnahnya. Dan kelak kita di padang mahsyar dikumpulkan di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebelum membaca kitab At-Targhib wa Tarhib ada muqaddimah tentang akidah, dan juga ini bulan Maulid, bulan kelahiran baginda. Jangan lupa untuk berbanyak sholawat, untuk belajar, sehingga nanti keluar dari bulan mulia, bulan ini kita biasa dengan berselawat kepada baginda Nabi sebanyak-banyaknya. Semuanya hendaknya punya target, berapa sehari kita harus baca. Berapa sehari harus kita baca. Kemudian yang khusyuk bacanya. Yang khusyuk bacanya. Hadirkan baginda di hati. Kita lanjutkan kitab Sama'iyat. Jadi kitab Sama'iyat ini kita sampai kepada yang harus kita yakini, biarpun kita belum melihatnya, dan nanti akan melihat kita. Kita wajib mempercayai, meyakini, karena ada firman Allah yang menyebutkannya, atau hadis Nabi yang menyebutkannya, yaitu tentang mizan, timbangan amal. Timbangan amal ada, dan harus kita yakini mizan adalah timbangan amal untuk menimbang amal umat manusia. Sebatas inilah yang harus kita imani. Adapun bentuk timbangan dan cara menimbangnya seperti apa, hanya Allah yang tahu dengan sesungguhnya. Timbangan amal. Kalau timbangan di dunia itu yang berat kan turun ke bawah. Tapi apakah amal baik itu turun ke bawah? Ya ini kan jadi pertanyaan. Ya sudah, jangan bertanya, nanti aja kita. Yang penting banyak amal baik, nanti insya Allah menang timbangan kebaikan. Hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang kita saling berselisih paham, karena memang keterangan-keterangan rincinya tidak ada yang pasti beritanya. Yang jelas adalah ada mizan, ada timbangan amal. Adapun apakah bentuknya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau disebut timbangan kita mengerti. Timbangan, ya timbangan hari ini sudah beda dengan gambaran timbangan zaman dulu. Timbangan hari ini hanya elektrik. Kalau timbangan dulu ada kafat, ada dua sisi yang bisa membawa beban berat, dan sampai hari ini pun ternyata timbangan juga bermacam-macam. Ada timbangan yang
Di bagian sebelah ini beban, kemudian ada wadahnya begitu, ada gambar burungnya begitu barangkali. Ya, ini bermacam-macam model timbangan. Yang jelas ada timbangan. Ternyata sampai hari ini pun timbangan hanya seperti papan begitu. Ditumpangkan di atasnya ada angka yang bergerak nanti. Ada lagi timbangan hanya segenggam begini, ada sekecil, dipegang begini, sesuatu dicantolkan di bawahnya sudah kelihatan angkanya. Kan bermacam-macam timbangan. Di dunia saja kita tidak bisa menentukan, apalagi mikir timbangan akhirat. Dan tahu terserah nanti Allah bagaimana ngatur timbangannya. Kalau sudah timbangan begini, ini ada alat kecil, di sini ada cantolannya, beban ditarik begini, kita kan nggak ada kiri kanannya. Akan tapi sudah menunjukkan angka timbangan tersebut. Baik. Wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan saat itu benar-benar adanya untuk menegakkan keadilan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan berat, amal baiknya lebih berat, menang berat, maka sungguh mereka orang-orang yang beruntung. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan nanti. Allah akan menyiapkan timbangan yang adil pada hari kiamat nanti. Maka tidak seorang pun yang dirugikan walau sedikit. Nggak ada yang ketambahan dikit, kurang dikit, nggak ada. Kekurangan dikit nggak ada. Yang ada Allah menambahkan kebaikan-kebaikan. Kalau ngurangi mah nggak. Sekalipun hanya seberat biji sawi nggak ada. Biji sawi itu adalah khardal, itu biji, pokoknya biji kecil. Pasti kami mendatangkannya padanya, pahalanya. Kalau sekecil apapun dari kebaikan yang dilakukan seorang hamba, Allah akan kirim pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Allah yang maha teliti, yang maha tahu, yang perhitungannya tidak akan salah. Pembagian kitab. Ada nanti akan dibagiin kitab. Kitab di sini adalah buku catatan semua amal perbuatan seorang hamba. Ini digambarkan begitu. Setiap pos timbangan amal, hisab dan sebagainya sudah teliti sekali sebetulnya. Akan tapi dengan bermacam-macam begini menunjukkan dahsyatnya keadaan di saat itu. Ya kalau kita di sebuah perjalanan, biarpun kita dengan perlengkapan surat izin, STNK, sekarang naik motor. Lengkap, mobilnya sudah mobil baru, nggak mungkin ada kekurangan. Motor baru, nggak ada kekurangan. Spion nggak ada, ini suratnya ada, kita punya SIM ada. Kalau di sebuah perjalanan hanya satu pos saja ringan. Tapi kalau, wah di sini ada 10 pos. Tapi kan kita punya surat. Iya, biarpun saya punya surat kan ditanya, nggak enak ini. Mana suratmu? Mana suratmu? Mana suratmu? Mana suratmu? Ini menunjukkan memang ini adalah gambaran tentang keadaan di padang mahsyar nanti. Jadi setiap pemeriksaan pertama itu adalah jeli, nggak ada yang kelewat, nggak ada yang luput, jeli terus. Tapi dibuat oleh Allah seperti itu untuk menunjukkan dahsyatnya di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti. Kitab di sini adalah buku catatan semua amal perbuatan seorang hamba ketika hidup di dunia yang akan diberikan setelah dibangkitkan, diberi buku. Sebagai salah satu dari rangkaian peristiwa menegangkan bagi orang yang celaka dan menggembirakan bagi orang yang beruntung. Orang celaka itu tegang untuk menerima surat. Ya kalau ke sekolah bebel, malas belajar, deg-degan nih lulus nggak. Tapi yang cerdas, pintar, nyantai aja, tenang aja lah. Itu. Ya. Yang amalnya banyak, tenang aja. Tapi deg-degan yang banyak dosa. Sebagaimana firman Allah, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, paparkan, disodorkan pada seorang hamba, gemeteran yang banyak dosa, ketakutan banyak soal. Orang-orang yang beruntung akan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya dengan wajah berseri-seri. Sebagaimana firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah.
fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kanan, kita tidak bisa milih loh ya. Ya sudah begitu saja tiba-tiba. Mungkin kita berkhayal, kan saya bisa milih, tidak mau dengan tangan kanan kiri saya. Oh nggak bisa. Karena dalam keadaan dahsyat ini tiba-tiba sodori langsung ambil gitu sudah. Bukan tidak bisa milih lagi sudah. Ada tanah langsung diambil begitu. Oh tahu tangan kanan. Gambarannya seperti itu. Ini gambar saat dahsyat. Bukan kita lagi tenang begitu dikasih tangan kanan. Ambil tangan kananmu, kirimu. Enggak ada begitu. Dalam suasana dahsyat begini disodorkan buku di tangan kirinya. Langsung dia mengambilnya. Begitu saja. Yang penting keadaan dahsyat. Mengambil dengan tangan kirinya gelisah dia. Tahu ini adalah jelek. Yang mengambil dengan tangan kanannya kayak kulu, dia mereka berkata dengan senang kepada orang-orang. Umukra'u kitabiyah. Nih, rapot saya ini lihat tuh. Yang lainnya bagus-bagus, yang merah semuanya. Umukra'u kitabiyah, baca ini. Dengan bangga dan senang, ambillah. Bacalah buku catatan amalku. Ayo ini kitabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menemui perhitungan amalku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam surga yang tinggi. Nah, buah-buahnya dekat, tinggal metik. Mereka berkata, maka dikatakan disuruh. Yang menyuruh adalah Allah atau menyuruh malaikat yang diperintah oleh Allah. Makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Lakukan makan yang enak. Ini buah daripada yang kau lakukan dahulu. Sedangkan orang yang celaka akan mengambil kitabnya dengan tangan kirinya dengan wajah yang ketakutan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, barang siapa yang mendapatkan buku dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Oh, alangkah baiknya kalau sudah enggak usah nerima rapot daripada ngenes begini. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau sudah enggak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah. Aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku nanti kalau sudah begini. Rapotku jelek, nanti pasti perhitunganku jelek. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itu yang mengudai segala sesuatu. Kalau seandainya saya ini bisa mati saja. Di padang mahsyar sudah nggak kuat dia, keadaan begitu ketakutan. Di neraka pun orang ingin mati. Tapi la yamutu fiha wa la yahya. Mati enggak, hidup enggak. Mau mati enggak bisa mati. Kalau di dunia merasa sakit mati, berakhir kisah kehidupan dunia. Tapi masuk kehidupan baru lagi di alam barzakh. Selesai mizan, harus kita yakini. Kemudian satu jembatan sirat. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Ini riwayat. Yang jelas sirat itu ada, adapun Allah membentangkannya di mana? Di antaranya disebutkan di atas neraka jahanam. Semua umat manusia pasti melewati jembatan ini. Hanya cara melewatinya saja yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Semua melewati, cuman caranya berbeda-beda. Ada yang laksana kilat, ada yang laksana kuda yang sangat kencang, ada yang seperti orang berlari. Ada orang seperti berjalan, ada orang seperti merangkak. Ada orang pertama kali menginjakkan kaki ke sirat sudah kecebur neraka jahanam. Wa imminkum ila warituha. Tidak ada dari kalian kecuali melewati neraka jahanam. Kana ala rabbika hadman maqdiyah, dan itu sudah menjadi ketentuan Allah. Disitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis di saat melihat seekor anjing. Lalu berkata, wahai anjing, membaca ayat wa imminkum illa warituha. Tidak ada kalian kecuali melewati jahanam ini. Abu Bakar melihat anjing, wahai anjing. Saat itu di sirat, bukan saat ini.
Jika aku di sirat bisa lolos, saat ini aku bisa berkata, aku lebih bagus dari kau, wahai anjing. Tapi kalau aku kepleset di sirat, kau sungguh lebih bagus dari aku, wahai anjing. Karena anjing gak akan kecebur ke neraka jahanam. Anjing tidak ada neraka bagi anjing. Maka Abu Bakar menangis. Kalau aku lolos di sana, iya aku lebih bagus darimu, wahai anjing. Tapi kalau aku kecebur di neraka, kau lebih bagus dariku. Wa yudrabu siratu baina dhahranai jahannam, riwayat Muslim. Fa akunu awwalu man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Dan dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam, dan aku adalah orang pertama dari utusan Allah yang melewati jembatan tersebut bersama umatnya. Catatan. Tidak ada keterangan pasti mengenai perpindahan umat manusia dari padang mahsyar ke surga atau ke neraka. Seperti apa cara pindahnya? Apakah menuju surga? Jadi cara pindahnya itu, apakah jembatan sirat itu hanya sekedar jembatan yang harus dilewati, setelah itu masuk lagi padang mahsyar lagi, atau bagaimana? Apakah jembatan sirat dari padang mahsyar nyebrang jembatan lalu sana surga? Allah alam. Jadi apakah gambarannya kita lagi di padang mahsyar, di bumi yang kita pijak saat ini, ada jembatan lalu nyebrangkan kita ke surga? Allah alam. Ini sengaja. Apakah jembatan sirat itu penyambung antara padang mahsyar menuju surga? Hanya Allah yang mengetahui hakikat sesungguhnya. Kewajiban kita adalah mengimani keberadaan jembatan sirat. Adapun penjelasan secara rinci kita tidak wajib untuk mengetahuinya. Yang jelas setelah dari padang mahsyar, ahli surga menuju surga dan ahli neraka menuju neraka. Ada keterangan lagi. Satu, ada beberapa poin di sini. Jembatan sirat tampak lebih lembut daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata pedang bagi orang yang tidak beriman. Bukan bagi Anda. Bagi Anda seperti jalan tol. Jalan lebih, pokoknya jalan sejalan, terang. Terang benderang, mudah untuk menyeberang. Qala Abu Sa'id, balaghani annal jisra adakku minas sya'rati wa ahaddu minas sayfi. Diceritakan bahwa yang namanya jembatan sirat lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Yang kedua, keadaan seorang melewati jembatan sirat adalah berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, semoga ini golongan kita. Ada yang seperti angin berhembus. Ada yang seperti kuda berlari kencang. Ada yang melewati dengan cara merangkak dan bermacam-macam. Semua itu bergantung dari bagaimana amalnya ketika hidup di dunia. Bagi yang punya banyak bekal amal baik dan pengampunan dari Allah, ada pengampunan, ada amal baik, maka akan menemukan jembatan sirat sebagai jembatan yang lapang dan ia bisa melewatinya dengan cepat. Sedang bagi mereka yang punya dosa-dosa dan murka Allah, maka ia akan menemukan jembatan sirat teramat kecil, tipis, hingga ia susah untuk melewatinya dan akhirnya masuk neraka. Sampai di sini insyaallah. Baik, kita langsung kepada kitab At-Targhib At-Tarhib. Kita masuk bab baru, At-Targhibu fi salatil jum'ati was sa'i ilaiha wa ma ja'a fi fadli yaumiha wa sa'atiha, tentang salat Jumat, himbauan untuk mendatangi Jumat dan berusaha pergi ke tempat Jumatan. Dan di sini tentang riwayat-riwayat yang membicarakan tentang keutamaan hari Jumat dan saat-saat Jumat berlangsung. Keutamaan-utamaan dalam Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda. Dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau menceritakan bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ah." Barang siapa berwudu dengan benar, thumma atal jum'ata, kemudian mendatangi salat Jumat, fastama'a, lalu dia mendengar, wa ansata, dan diam,
Dua-duanya harus ada. Bukan yang diam selalu mendengar loh ya. Jangan-jangan pikirannya kemana-mana. Bukankah kita pernah melihat orang diam begini dipanggil nggak noleh kecuali setelah 4 kali. Oh, baru kaget begini. Padahal dia diam. Jadi harus istima, insot. Kalau dia datang ke masjid dengan cara semata ghufirallahu, akan diampuni dosanya. Ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, antara Jumat sekarang dan Jumat berikutnya. Jadi pahala. Termasuk penghapus dosa, dosa kecil ini adalah melakukan sholat Jumat. Berwudu di sini. Wudu. Dalam riwayat tadi kan mandi. Artinya bagi yang tidak bisa mandi, jangan lupa untuk wudu. Pergi ke masjid. Melakukan sholat Jumat. Baik. Kemudian wa ziyadatu thalathati ayyamin, ada tambahan keutamaan pengampunan 3 hari. Ini kalau disesuaikan dengan ayat selain, setiap kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Menghadiri Jumat sekali diampuni 7 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mamassal hasa faqad lagha, dan termasuk bagi yang main-main. Hasa itu batu, adalah lagha, dianggap lagha itu melakukan hal yang sia-sia di dalam melakukan sholat Jumat, menjadikan hilangnya pahala. Ini akan kita celentrehkan sedikit panjang lebar. Dari yang ada di tagnya saja, kami belakang lagha. Anda yang Jumatan, jangan main handphone, jangan main tasbih. Pokoknya iseng itu dah, khusyuk mendengar. Mungkin kalau zaman Nabi sudah handphone, ditulis handphone barangkali. Cetak gitu. Nah, tutup. Tasbih, tutup. Dan itu bukan saja di dalam khutbah Jumat. Kalau adab itu, di majelis seperti ini juga sama. Karena apa? Ada istima dan insot. Istima, mendengar, insot, diam. Kalau dalam khutbah Jumat, diam. Wudu dulu, biasakan Anda wudu. Kalau bisa mandi, nanti hadis mandi akan datang. Mandinya mandi Jumat. Sunnah, bukan mandi besar. Tapi caranya mandinya sama. Seperti mandi besar, cuma niatnya niat mandi Jumat. Lalu Anda pergi ke masjid. Sholat Jumat, diampuni dosa-dosa. Tapi dengan catatan kita di situ nanti adalah diam dan mendengar. Sehingga berbicara menjadikan sebab pahala hilang. Pahala ini loh yang disebut ini. Pahala ini disebut. Pahala yang dijanjikan ini. Ada pahala sholat Jumat, dia tetap mendapatkan pahala sholat Jumat. Karena sholat Jumat sebuah kewajiban. Nah, kemudian di sini ada perbedaan ulama tentang hukum fikihnya. Berbicara waktu khutbah Jumat berlangsung. Karena insad di sini diharuskan. Idza sa'idal khatib al-mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha. Kalau sudah khatib naik mimbar, diam. Jangan ngomong. Yang ngomong melakukan lagha, sesuatu yang sia-sia, menjadikan sebab pahalanya hilang. Hukum berbicara, termasuk ngasih tahu, diam, itu ngomong, nggak usah nyuruh diam orang pakai kata diam, itu ngomong, itu sama. Coba diam. Ya kalau lagi Jumatan, diam, jangan pakai. Memberikan isyarat saja. Isyarat pun nanti dibahas, tapi nggak secara umum isyarat tidak. Tapi nggak usah pakai diam atau ngomong, jangan ngomong, nggak usah. Hukum berbicara. Di saat khutbah Jumat berlangsung tanpa ada uzur. Uzur misalnya ada orang buta mau kecebur sumur, masa kita diam saja? Yang ngomong, Pak, awas Pak. Tidak apa-apa. Jangan diam dong, mereka kecebur ya. Kalau untuk nolong, ada hajat seperti itu, nggak ada masalah. Tapi dalam keadaan normal, bukan untuk nolong orang yang buta mau kecebur sumur dan lainnya, maka hukum berbicara saat khutbah Jumat berlalu adalah, menurut jumhur ulama, haram. Jangan ngomong kalau gitu. Haram.
Jumhur ulama, kebanyakan ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan pendapat Imam Syafi'i pada qaul qadim Syafi'i. Jadi hampir semuanya mengatakan haram. Ngomong waktu khutbah Jumat berlangsung. Pegangi ini. Turun-turunnya adalah diem itu menurut kebanyakan ulama Syafi'i, lah kita madhab Syafi'i. Cuman gara-gara kita berpegang madhab Syafi'i, jangan ngentengin lalu ngobrol terus. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan tidak haram, makruh, menghilangkan pahala, iya. Tidak haram. Dan tentunya semuanya punya hujjah. Memang hujjah jumhur yang riwayat-riwayat banyak dari dikatakan jumhur ulama mengatakan wajib karena banyak riwayat tentang dia menyuruh Nabi menyuruh diam waktu khutbah Jumat. Jelas? Jadi madhab Imam Syafi'i ada sunnah diam. Kalau berbicara makruh menghabiskan pahala. Ya. Jangan mentang-mentang madhab kita Syafi'i lalu ngentengin, diam. Berusaha entah khusyuk dalam melakukan sholat Jumat, diam. Jangan ngomong. Ya, ini adalah yang ada di dalam pendapat para a'immah. Bahkan nanti menurut Abu Hanifah itu lebih tegas lagi. Semua yang diharamkan dalam sholat haram dalam khutbah. Yang nggak boleh semua yang dalam sholat nggak boleh dalam khutbah. Madhab Syafi'i enak, tidak haram tapi menghabiskan pahala. Tapi jangan ngentengin. Menghabiskan pahala. Kalau begitu gimana pilihannya? Ya diam. Jangan ngomong, termasuk memberitahu orang agar diam pun jangan. Itu. Kita lanjutkan hadisnya. Itu pembahasan fikihnya tentang hukum diam. Cuman di sana ada tambahan hukum fikih kalau biasa masalah urusan dengan Jumat atau di sini sebut atau tidak. Jual beli. Jual beli bagi yang sudah wajib melakukan Jumatan. Kalau ibu-ibu nggak wajib Jumatan, bagi jualan rujak, jualan apa boleh saja hari Jumat. Ini tentunya yang dibahas tentang jual beli bagi orang yang wajib melakukan Jumatan. Jual beli bagi orang yang wajib melakukan Jumatan. Ya, jual beli dalam melakukan Jumatan, hukumnya jelas haram. Hukumnya jual beli waktu akad Jumatan, waktu khutbah, waktu adzan Jumat, bukan Jumatannya. Mulai dari khutbah, dari adzan sampai selesai Jumatannya. Adzan yang kedua, adzan yang pertama bolehlah tuntaskan, setelah itu pergi ke masjid. Di saat adzan yang kedua, Anda tidak boleh jual beli. Hukumnya haram disepakati oleh para a'immah. Hukumnya haram disepakati oleh para a'immah. Haram jual beli. Waktu adzan yang kedua sudah berlangsung, bagi yang wajib Jumatan, Anda enggak, ibu. Ibu-ibu dengan ibu-ibu enggak. Tapi ibu-ibu jualan sama bapak-bapak haram karena melayani orang berdosa. Hati-hati. Jangan minta bapak beli, bapak dengan pak wajib Jumatan enggak, cuman jangan beli. Stop. Jelas ini hukumnya jual beli waktu adzan yang kedua dikumandangkan. Yaitu adzan di saat khatib sudah duduk di atas mimbar. Adapun jual belinya sah atau tidak dalam mazhab kita Imam Syafi'i, juga madhab Hanafi, sah, cuman haram. Makanya dalam transaksi itu ada yang sah tapi haram, ada sah tidak haram, sah haram, tidak sah tapi tidak haram, ada lagi tidak sah tapi tidak haram. Jual beli itu ada macam-macam. Ada jual beli itu yang sah dan tidak haram, jual beli biasa, saya jual nasi, beli nasi, di selain waktu khutbah Jumat. Sah dan tidak haram. Ada sah
Tapi haram jual beli waktu adzan yang kedua, sholat Jumat, waktu Jumatan. Haram sah menurut mazhab Syafi'i, sah haram. Hanafi sah haram. Tapi mazhab Maliki mengatakan tidak sah. Hambali mengatakan tidak sah. Kalau begitu ya hati-hati, jangan jual beli. Seperti itu. Itu adalah hukum. Maka ibu-ibu yang di pasar, kalau yang belanja ibu-ibu atau musafir orang bepergian ya sah-sah aja. Karena mereka yang bepergian tidak wajib Jumatan. Atau bapak-bapak sakit nggak Jumatan, pergi ke warung, di rumah nggak ada yang rawat, sambil main tongkat kemana, ya beli kasih, dia nggak haram kok, karena dia sakit tidak wajib Jumatan, sakit yang berat, di luar nggak bisa. Selagi tidak wajib Jumatan, maka tidak haram. Yang haram jual beli di saat azan yang kedua dikumandangkan adalah bagi yang wajib Jumatan. Seorang laki-laki balik, tidak ada udzur, tidak sakit, tidak ada udzur Jumatan, mukim tinggal di sebuah tempat, bukan seorang yang lagi bepergian, merdeka. Baik, kemudian hadis selanjutnya kita baca. Termasuk tadi waman massal hausa faqad laha, memegang kerikil itu adalah mungkin waktu itu gambarannya adalah pada zaman Nabi itu kan belum ada keramik seperti itu. Jadi orang sholat Jumat jadi hamparan begitu. Karena Masjid Nabawi itu adalah ada patok kiri kanan, kemudian dikasih atap, atapnya pun tidak tidak tinggi amat sampai kalau kita menjulurkan tangan kita ke atas nyangkut kita mengenai langit-langit yang dari pelepah kurma. Itu Masjid Nabawi waktu itu. Di bawahnya adalah hamparan biasa. Sehingga kalau ada berita sholat dengan pakai sepatu, kemudian kalau ngeludah langsung ke bawahnya, kan ada. Kalau lagi kamu sholat nanti bab insya Allah. Kalau lagi sholat kemudian ingin ludah, ngeludahlah ke arah kirinya. Atau di baju kita. Ke arah kiri, ini karpet, ini kacau. Nah, gitu ya. Itu kan gambarnya zaman dulu, hamparan, pasir. Ada ke masjid pakai sepatu. Lah sekarang ada orang ya, ini termasuk namanya Dohiriyah Judud. Mendengar hadis Nabi, pakai masjid pakai sepatu, langsung ke masjid pakai sepatu. Ini zaman dulu pakai sandal, masjidnya masjid hamparan begitu. Sekarang karpet bersih pakai sepatu, dipendung sama marbotnya nanti. Berbeda keadaannya. Wa akhrajah Ibnu Khuzaimah mutawwalan wa laftuhu, Imam Ibnu Khuzaimah mengeluarkan hadis yang serupa tapi panjang lagi. Di antara lafadznya bunyi begini, wa idza kana yaumul jumu'ati, jika hari Jumat tiba, fakhtasala ar-rajulu, kemudian seorang laki-laki itu mandi, wa ghassala ra'sahu, membasahi wajah kepalanya, thumma tatayyaba, pakai minyak wangi Jumatan, min adyabi tibihi, ambil minyak terbagus baginya, wala bisa mengenakan baju min solihi thiyabihi, baju yang paling bagus, nanti adalah hendaknya baju putih, hendaknya kalau hari Jumat putih dikatakan khiyar, termasuk sebaik-baik bajumu yang dikatakan Nabi, wa kafinu biha mautakum, agar kita mengkafani mayat kita dengan putih. Biarpun mengkafani mayat tidak harus dengan putih, cuman anjuran dengan putih. Cuman aneh ya kalau hari ini mayatnya pakai hitam begitu ya, karena banyak kain putih, kenapa pakai hitam? Karena sunnahnya putih, sehingga kalau sudah disebut kain kafan pasti putih. Padahal pakai hitam juga sah. Cuman anjurannya putih. Termasuk sholat Jumat putih. Nanti ada perbedaan para ulama memilah antara hari raya dan hari raya mingguan, hari raya tahunan. Hari raya tahunan yang bagus bajunya, bukan yang putih. Yang paling berbagus. Yang paling baru, yang paling bagus hari raya tahunan. Kalau Jumatan putih. Thumma kharaja ila sholati, kemudian pakai baju yang bagus, pergi ke tempat sholat. Wala yufarriq baina tsnaini, tidak memisah antara dua orang. Maksudnya itu duduknya jangan ganggu orang. Nanti dalam riwayat wala yu'dhi ahadan. Nanti dalam riwayat lain wala yu'dhi ahadan. Jadi kalau Anda datang ke masjid itu jangan ganggu orang, geser orang itu enggak boleh. Sudah telat geser orang, suruh minggir. Sok banget ini orang. Itu menghilangkan pahala malahan. Ya di tempat kosong Anda duduk di situ. Jangan minggir, ngapain? Kalau pengen depan, datang dari awal dong. Sudah datang terakhir, ngelangkai. Takhatir rikab itu melangkai lehernya orang. Ini model akhlak apa ini? Kecuali imam. Karena imam harus sama khatib. Khatib harus.
Di depan, khatib di belakang enggak sah, imam di belakang enggak sah. Nah ini, wal mufarriq baina ini tidak membelah orang. Orang yang duduk berdua langsung dipisah. Begini, lalu duduk di tengahnya. Enggak boleh. Selagi tempat kosong, iya oke, kita tempati. Tsumma lil imami, kemudian dengar imam yang lagi berkhutbah, ufirlahu, akan diampuni dosanya minal jum'ati ilal jum'ati, dari jum'ah. Ditambah wa ziyadatu thalathati ayamin, ditambah bonus pengampunan 3 hari. Qauluhu laha, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mensyarai laga, ada bermacam-macam makna. Kila, di antara ada yang memaknai maknahu khaba minal ajri, kehilangan pahala. Khaba, tidak beruntung, minal ajri, dengan pahala. Yakni bangkrut, tidak mendapatkan pahala. Wakila akhta, telah melakukan kesalahan. Wakila sarat jum'atuhu duhran, wakila ghairu dhalika. Ada yang mengatakan Jumatnya kayak sekap duhur, tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Bukan berarti langsung 4 rakaat atau enggak. Ini adalah pendapat tentang lagho, kalimat lagho. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah, beliau mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, khamsun, 5 hal. Man 'amilahunna, barang siapa bisa melakukan 5 hal tersebut, fi yaumin, dalam 1 hari, kataballahu min ahlil jannati, Allah catat sebagai ahli surga. Sehari minimal 5 amalan ini. Di hari Jumat ya khususnya ini. Man 'ada maridon, ada iyadatul marid, maridon, nengok, jenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit sebuah keutamaan yang besar, menjadi sebab ditumpahkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pekerjaan besar, amalan besar, amalan para kekasih Allah. Dalam hadis qudsi, Allah mengingatkan hambanya yang enggak mau kunjung kepada orang sakit, dibikin sedih nanti. Abdi maridtu falam ta'udni. Hei hambaku, nanti ditegur. Aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Seorang hamba akan tanya, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Wa anta rabbul alamina. Bagaimana engkau sakit sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Ama alim ta'anna abdi fulanan maridun. Apakah kau tidak tahu bahasanya orang itu sakit? Kemudian kau tidak kunjung kepadanya. Seandainya kunjung kepadanya, disangka kau akan menemukan aku bersamanya. Sampai Allah berfirman seperti itu. Kalau kau kunjung kepada orang sakit, engkau akan menemukan aku bersamanya. Makna aku bersamanya, Pak, rahmat Allah. Doanya dikabul, rahmat dilimpahkan. Ini begitu besarnya keutamaannya menjenguk orang sakit. Cuman waktu jenguk orang sakit tentu ada beberapa rambu-rambu dan aturannya. Ada orang sakit yang tidak nyaman untuk dijenguk. Tentunya kita tidak harus sampai melihat orang sakit, paling tidak tahu kalau kita datang, kemudian keluarganya yang kita hibur. Ada sebagian yang ada hubungannya dengan wilayah tertentu yang bisa dilihat, tidak perlu dipaksain. Dan dianjurkan kalau lagi kunjungan orang sakit, ya jangan makan minum di sana lah. Nah, takut ngerepoti. Cuman kadang-kadang disiapin ya, gitu kan. Sunnahnya memang tidak usah makan di sana. Anjurannya ada tidak usah makan di sana. Takut ngerepoti. Tapi hari ini orang sudah tidak ada yang kurang makan. Kalau saudara yang sakit pasti nyiapkan sesuatu, barangkali ada yang mau menjenguk dan seterusnya. Mengunjungi orang sakit adalah kesunahan, lakukan itu semua. Biasakan di rumah kita ada orang sakit, kunjung. Dan menjadi sebab diterima, dikabul doanya oleh Allah. Sebab mendapatkan rahmat Allah. Dan Allah bersama orang-orang seperti itu. Dalam satu riwayat yang maknanya benar, ana indal. Biarpun kebenaran hadisnya diperselisihkan, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang hatinya tercapek-capek karena ujian yang Allah berikan seperti sakit. Dalam hadis sahih, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan yang lemah di antara kalian. Sehingga kalau ada orang sakit di rumah kita, tetangga kita, sebetulnya itu adalah pintu pertolongan Allah. Jika kita peduli dengan orang-orang seperti itu, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah.
Maka jangan ragu dengan mereka. Begitu sebaliknya yang dolim pada ini, musuhan dengan Allah. Dolim sama orang sakit, dolim sama orang fakir. Wah, itu memang daftar, aku pengen sengsara ya Allah. Aku pengen nyungsep ya Allah. Aku pengen celaka ya Allah. Orang yang dolim kepada si lemah. Orang dolim pada orang sakit. Wasyahida janazatan. Yang kedua adalah menyaksikan jenazah. Memang fardu kifayah. Tapi keutamaannya, barang siapa menghadiri jenazah, sampai menyolatinya, dapat satu gunung pahala, girot. Kalau sudah sampai menguburnya, girot. 2 gunung pahala. Fardu kifayah. Mengiring jenazah, takziah. Melaksanakan fardu kifayah. Shoma yauman, puasa. Puasa adalah amalan yang paling disukai oleh Allah. Fa innahu li wa ana adzibihi. Allah dalam hadis qudsi berfirman, puasa adalah fa innahu li. Puasa spesial. Nah, melakukan puasa, ngiring jenazah, kemudian nengok orang sakit. Wa rawaha ilal jum'ati, kemudian pergi ke salat Jumat. Salat Jumat. Tinggal 1. Wa a'taqa. Raqabatan, mereka budak, sekarang budak tidak ada. Ya karena tidak ada, tentunya tidak dituntut lagi dalam hal ini. Berarti hanya 4, karena yang aku pengen kalau seandainya ada, aku akan memerdekakan budak. Sebagian mengatakan diganti dengan amalan. Amalan yang pahalanya seperti memerdekakan budak. Nah, bagi siapapun yang melakukan hal ini adalah tanda kalau dia itu ahli surga. Cuman di sini yang paling inti adalah tentang sholat Jumat, karena babnya Jumatan. Karena Jumatan dimasukkan di sini. Barangkali ada yang berkata di dalam hatinya, masuk surga, diampuni, gara-gara Jumatan. Saya ini seumur hidup saya nggak pernah tahu Jumatan. Karena saya perempuannya gimana, dapat enggak nih? Nggak ada yang tanya, enggak tanya nggak dikasih tahu. Gitu. Enggak tanya, kok diem-diem aja. Ini kan kaum laki-laki semua. Ya sudah, enggak dikasih tahu perempuannya. Nggak tanya itu. Nah ini kan pengampunan, surga, Jumatan. Perempuan tidak perlu sholat Jumat. Kalau sholat Jumatan sah dan tidak perlu ngulang zuhur. Dan tidak dianjurkan sholat Jumat. Bukan dianjurkan, bukan sebuah kelebihan. Apalagi kalau sudah hari Jumatan, laki-laki berkumpul di masjid. Tidak terhormat biasanya perempuan. Nggak perlu maksakan untuk sholat Jumat perempuan. Kalau seandainya Jumatan, sah Jumatannya, tidak wajib baginya. Dan tidak wajib mengulang dengan zuhur bagi wanita. Lalu pahalanya wanita bagaimana? Nyiapkan suaminya dong. Dari pagi-pagi, sarapannya, bajunya, semuanya. Ini sudah mendapatkan pahala sama. Ya. Jihadnya perempuan kan enak. Ada cerita tentang seorang wanita. Wah, orang lagi jihad fisabilillah. Laki-laki jihad, surga. Perang, surga. Mati syahid, surga. Mati syahid, surga. Ada perempuan, ya Rasulullah, kayak enak banget. Laki-laki dikit-dikit surga. Surga, surga. Saya bagaimana? Nabi Ar-Ra'uf Rahim yang penuh kasih. Jihadmu gampang di rumah. Melayani suami jihad. Senang dengan suami jihad. Melahirkan mati syahid. Lalu melahirkan mati syahid. Tidak usah takut. Kalau melahirkan. Tapi mati syahid nggak bisa diminta. Mungkin ada seorang perempuan minta, ya Allah saya ingin melahirkan lagi mati syahid. Nggak mati, lahir lagi. Sampai anaknya 20 barangkali. Nah, kalau tidak dipilih oleh Allah nggak bisa mati syahid. Meninggal mati syahid maka biasa saja. Nah, kalau tiba-tiba mati, alhamdulillah mati syahid. Kalau panjang umur, alhamdulillah bisa berjihad, bisa berbuat. Kemudian mati syahidnya, perempuan tuh enak-enak. Biarpun melahirkan katanya sakit, tapi dia rindu melahirkan. Tapi seorang laki-laki nggak ada berhayal, saya pengen ada peperangan, nggak ada. Jika ada perang baru dia berat laki-laki. Mati syahidnya laki-laki benar-benar serem. Kalau perempuan dia dibilang, kamu nggak punya anak, nggak mau. Biarpun yang perawan-perawan coba kamu nggak punya anak, pengen punya anak. Padahal kalau melahirkan setengah mati. Tapi ada enak-enak seperti kepatuhan dengan suaminya, melayani anak-anaknya dan sebagainya.
Jihadnya perempuan seperti itu. Sudah, jadi tidak usah ngiri. Lebih enak. Suamimu tuh suruh Jumatan, cari nafkah, terik matahari. Ada peperangan, suruh perang. Perempuan di rumah. Baik. Wan Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Aus bin Aus Ats-Tsaqafi beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Man ghassala yaumal jum'ati waghtasala, barang siapa ghassala membasuh yaumal jum'ati di hari Jumat, waghtasala kemudian dia mandi, wabakkara berusaha berangkat pagi-pagi, wabtakara dan betul dia bisa menemui khutbah Jumatnya, ibtakara di mana, dan memang dia tidak terlambat, berusaha sendiri pagi dan wabakkara. Wabtakara itu adalah secara hakikat dia adalah menemukan awal waktu. Wa masya, kemudian pergi. Walam yarkab, enggak pakai kendaraan, jalan kaki. Keutamaannya. Wa dana minal imami, berusaha untuk mengambil tempat yang paling dekat dengan imam. Sestama mendengar. Walam yalghu, tidak melakukan sesuatu yang iseng tadi, tidak ngomong, tidak main tasbih, tidak main handphone. Kana lahu bikulli khatfatin, setiap langkahnya amalu sanatin, seperti orang punya amal baik 1 tahun. Ajru siyamiha, pahala puasanya, pahala bangun ibadahnya di malam hari. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan, hasanahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ditasahih oleh para ulama besar tentang hadis ini. Kita rinci satu-satu. Man ghassala. Apa arti ghassala? Kalau dihubungkan dengan hadis sebelumnya adalah ghassala maknanya wudu. Barang siapa berwudu kemudian setelah itu mandi, bukankah memang seperti itu dianjurkan? Kalau ingin mandi besar, ini bukan mandi sunnah, wudu baru mandi. Ghassala, berwudu, membasuh sebagian anggota tubuhnya, membasuh tok ya enggak pakai wudu. Waghtasala, kemudian dia mandi. Ada yang mengatakan ghassala menjadikan orang lain mandi. Ini di sebagian para pensyarah hadis mengatakan ghassala menjadikan istrinya harus mandi. Apa ini? Menjadikan istrinya harus mandi dan dia juga mandi nanti, tapi istrinya nggak usah sholat Jumat. Ini sebagian penafsiran adalah menggauli istrinya. Setelah itu ulama membahas kenapa kok dianjurkan semacam itu ya. Hari Jumat itu di negeri Arab, negeri Islam itu seperti hari Ahad. Kalau sudah keluar banyak godaan di sana. Kalau sudah berhubungan suami istri dia tuntas, tenang hatinya, pikirannya. Pergi ke Jumat di jalan nggak akan keganggu. Ini sebagian yang di saat ingin mendukung pendapat yang mengatakan ghassala adalah menjadikan istrinya mandi, menggauli istrinya. Cuman ya dijelaskan oleh para ulama, ya ini pendapat, ini adalah tafsiran para ulama. Kenapa? Kok ada? Karena para ulama itu tidak menginginkan ada kalimat Nabi terulang-ulang, seolah-olah Nabi ngomong nggak berguna. Nggak, semua omongan Nabi berguna. Berarti ghassala dengan ikhtasala tentu harus beda. Gimana cara bedanya? Itulah penafsiran hadis. Nah, ada lagi ghassala adalah bukan wudu, membasuh. Jadi basuh dulu, dibersihkan dulu, diratain, baru kebiur. Mandi sunnah Jumat. Sunnahnya Jumat semakin dekat kepada berangkat. Dan nanti dikembangkan makna sunnah mandi waktu Jumat adalah disunnahkan kita mandi di setiap terjadi perkumpulan. Ada kumpulan disunnahkan kita mandi. Karena apa? Pentingnya kita menjaga tetangga kita di kiri kanan kita. Jangan sampai kita hadir ke majelis membawa jeruk nipis sama walang sangit. Itu bikin orang pusing. 2 jam temannya begini terus. Mandi sunnah. Apalagi di masjid. Sehingga dalam mazhab Imam Malik bagi siapapun yang punya aroma tidak baik di masjid menjadi tidak boleh lagi datang ke masjid. Termasuk uzurnya Jumat bagi orang di antara dalam mazhab Malik. Uzurnya Jumat boleh dia tidak Jumatan kalau memang dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berbau badannya. Dengan catatan memang berbau, bukan membau-baukan diri. Jangan beliau tanya biar nggak Jumatan, haram itu. Sebab di dalam mazhab tersebut boleh diusir, mengganggu orang lain. Ini menunjukkan indah. Islam itu mengajarkan keindahan. Wangian, mandi, bersih.
Kemudian dikembangkan setelah itu segala bentuk perkumpulan dianjurkan kita untuk mandi agar bersih. Ya, ini masalah ghassala waqtasala. Dan tidak harus artinya ini kalau tafsiran yang kedua menjadikan istri yang mandi menggauli ya. Kalau itu sebetulnya tafsiran itu ya si jomblo bagaimana kan begitu jadinya. Nggak bisa melakukan. Ya jawabannya si jomblo kalau nggak ikut penafsiran ini ya si jomblo nggak punya ya sudah sabar segera nikah. Tapi penafsiran sebelumnya adalah mau wudu, basuh wajah lalu mandi pergi ke masjid selesai. Penafsiran. Setelah menafsiri biasanya para ulama ya mencari hikmah di balik itu apa sih? Kenapa kok harus melampiaskan syahwat ke yang halal dulu? Karena luar nanti keluar di saat keluar biar tenang. Nggak tolah-toleh lagi. Aman. Ini penafsiran. Bakar berusaha untuk berdatang bagi-bagi. Karena nanti ada riwayat di jam pertama dapat onta, sapi, kambing, nanti sampai terakhir telat dapat telur, endok. Setelah itu imam berdiri, ditutup lembaran malaikat yang mencatat keutamaan amal. Nanti ada riwayat ini insyaallah. Dan kalau memang bisa dijangkau dengan kaki, berjalanlah Anda dengan kaki Anda, tidak usah naik kendaraan. Jalan dalam keadaan lemah. Ini belum kita masukkan fikihnya ya, fikih Jumatan. Ada fikih Jumat dalam kitab. Besok dihadirkan kitab sholat berjamaah di belakang sholat Jum'ah. Siapa yang wajib Jumat dan sebagainya. Kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Harus dijelaskan. Yang tidak wajib Jumatan katakan dia tidak wajib Jumat supaya tidak merasa bersalah atau biasa dengan melakukan kesalahan. Ada laki-laki yang tidak wajib Jumatan. Bepergian tidak wajib Jumatan. Biarpun kalau Jumatan tetap sah. Sakit perut yang menjadikan dia susah toilet dan sebagainya tidak wajib Jumatan. Banyak nanti a'dzarul Jum'ati. Atau tempatnya jauh di luar kampungnya. Ini biasanya terjadi pertanyaan di negeri non-muslim. Suatu ketika kita ditanya dengan anak-anak waktu di Jepang. Apakah saya wajib Jumatan? Perjalanan saya dari rumah saya, tempat tinggal saya ke tempat sholat Jumat hampir 2 jam. Langsung tutup poin, nggak wajib Jumatan sebetulnya Anda. Cuman kalau Anda ingin melaksanakan sholat Jumat sambil silaturahmi ya sah-sah aja. Tapi tidak wajib Jumat. Karena masjidnya tidak ada di kampungnya. Dan juga tidak di kampung tetangganya. Nanti masalah wajib Jumat itu kalau ada Jumatan di kampung kita, maka kita wajib Jumatan. Baik kita mendengar adzan atau tidak mendengar adzan. Tapi kalau Jumatannya tidak ada di kampung kita, aja ada di kampung tetangga, maka jika kita berada di pinggir, di tapal batas kampung kita, lalu kita masih mendengar, maka kita wajib Jumatan. Kalau seandainya kita di tapal batas tidak mendengar, Anda tidak wajib Jumatan. Cukup melakukan sholat zuhur di masjid Anda, apa di musola Anda. Tentunya nanti ada syarat-syarat bagaimana. Syarat sehah, ada syarat iktidad, syarat ujub. Kita ada macam-macam dalam pembahasan fikih. Syarat ujub, kapan wajib Jumatan? Syarat sah, siapa yang sah Jumatan? Syarat iktidad, siapa yang dianggap bilangan Jumatan? Ini ada pembahasan fikih. Insya Allah ada sini, satu-satu ada. Cuman ini adalah kitab targhib itu himbauan. Tidak membahas tentang hukum fikih. Sehingga kadang kesulitannya adalah kita harus menghadirkan fikihnya secara khusus. Bukan sekedar dibaca saja. Coba kitab targhib ini bukan kitab fikih. Kalau yang ngajar, dihimbau harus mendatangkan pembahasan fikihnya. Harus pembahasan fikihnya. Targhib itu adalah himbauan, mengajarkan hal-hal kesunahan, himbauan-himbauan, larangan-larangan, itu saja. Jadi pembahasan fikihnya tidak didetailkan di situ. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Oh, ada kelanjutan. Waqala al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, mamulakhasuhu, ringkasan kesimpulannya, kata Imam Khattabi begini. Perkataan baginda Nabi, ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara. Ada yang mengatakan, kila huwa at-ta'kid. Pengukuhan, maknanya sama. Antara ghassala waqtasala sama. Ini sebagian ulama hadis. Setelah kita berikan tafsir tadi, ternyata ada yang menafsiri, oh sama. Ghassala yang memandikan dirinya, waqtasala ya mandi. Wa bakkara menjadikan dirinya buru-buru, dia ibtakara biar pagi-pagi bisa sampai sana.
Jadi itu adalah takkid, penguatan saja. Ghassala waqtasala maknanya sama, bakkara wabtakara maknanya sama. Bidalil qailihi sallallahu alaihi wasallam, masya wa lam yarkab. Bagaimana itu dua Nabi itu menyebut dua kalimat, itu sebenarnya maknanya sama, hanya pengukuhan. Ghassala waqtasala, bakkara wabtakara sama. Dari mana kok faham ini maknanya sama? Dari hadis setelahnya. Masya, berjalan, walam yarkab, dan tidak naik kendaraan. Apa bedanya antara berjalan dengan tidak naik kendaraan? Sama. Karena tidak berjalan berarti tidak naik kendaraan. Berarti ini Nabi menyebut dua kalimat maknanya sama, pengukuhan. Begitu pentingnya mandi. Ini adalah penafsiran juga. Wa huwa qaulul Athram Sahibu Ahmad. Ini ada perkataan muridnya sahibnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala di pendapat. Jadi setelah pendapat yang kita sebutkan makna ghassala waqtasal, bakkar wabtakar, ada pendapat ini yang disebutkan oleh Imam Khattabi. Wallahu a'lam bissawab.